Selamat datang di kuliah Statistika Industri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arya Zamal yang akan menjadi fasilitator pada kuliah ini. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik berkaitan dengan saya lanjutkan ke bahasan terakhir. Nah, di buku kalian bisa baca juga di Walpole, tapi di sini saya akan berikan sedikit pengantarnya dan juga sedikit pemahamannya. Nah, tadi kan kita sudah bahas bahwa cara kita melakukan proses penaksiran itu ada berbagai macam cara. Ada penaksirannya dalam bentuk titik, ada dalam bentuk interval. Oke, nah sekarang ada salah satu cara penaksiran lagi, alternatifnya, dengan metode maximum likelihood atau MLA. Maximum likelihood estimation. Nah, bedanya apa? Bedanya tuh gini, kalau misalnya di sini kita misalkan memiliki populasi gitu ya. Ya, kita kembali lagi ke bahasan masalah nilai kita kembali ke bahasan nilai UTS PIE kalian misalnya ya. Oke, populasi si angkatan 2019 UTS PIE ya. Nah, misalnya kita memiliki populasi UTS PIE dengan rata-rata 55 di sini, maka nilai kalian tuh akan banyak berkumpul di 55 kan, di sini titik-titik nilai kalian tuh pasti banyak berkumpul di daerah sini. Oke, dan di sini mungkin ada yang mulai sedikit renggang gitu ya, di nilai 60-an gitu. Kemudian di sini di atas di sekitar 70-an juga ada gitu, 1 2. Dan terakhir yang nilai yang sangat besar itu di 90 misalnya. Di sini juga sama, kemudian ada nilai yang lumayan renggang. Oke, terakhir di sini. Oke, nah di sini misalkan titik data, titik nilai XI yaitu titik datanya, kemudian kalian lihat sebaran nilainya kurang lebih seperti ini. Oke, saya sedikit tebalkan. Oke. Saya di sini nilai 40-an lah ya, di sini 30. Oke. Sekarang saya mau tanya ke Sergio. Sergio ada? Ada, Pak. Kayak misalnya saya punya satu grafik ya. Oke. Grafiknya ini dia sumbu X-nya itu menunjukkan nilai X1, nilai yang sama seperti di bawah. Sumbu Y-nya ini menunjukkan probabilitas menemukan nilai rata-rata sebenarnya. Nah, Sergio, misalnya kamu mengestimasi bahwa nilai rata-rata tuh ada di kisaran 30 di sini. Probabilitas menemukan mu-nya rendah apa tinggi? Tinggi, Pak. Kenapa tinggi? Kan rata-ratanya tuh berkumpulnya di 55. Berarti kira-kira rendah apa tinggi? 30. Berarti rendah, Pak. Rendah ya. Probabilitas menemukan mu-nya kan berarti rendah, katakanlah di titik titik P1 lah gitu ya. Nah, ketika kamu menggeser ke nilainya tuh ke 40 di sini, probabilitas menemukannya tuh akan lebih besar atau lebih kecil? Akan lebih besar dibanding 30 tadi, Pak. Itu berarti katakanlah di sini ya. Iya. P2. Nah, kalau di 55 dia akan lebih besar dari P2 enggak? Seharusnya iya, Pak. Gimana? Iya, Pak. Akan lebih besar, katakanlah P3 ya. Nah, di sini gitu. Nah, sekarang kalau misalnya kamu menggeser lagi estimasi kamu di 60 di sini. Apakah nilai P4 itu akan lebih besar atau lebih turun kan ya di sini? Iya, Pak. Nah, sip. Oke, makasih Sergio. Nah, inilah yang menjadi dasar logika maksimum likelihood. Jadi kalian mencari satu nilai dengan cara mencacah dari setiap nilai X1 yang mungkin ke semua nilai yang terakhir. Jadi nilai yang paling dari X1 lah, katakanlah ke Xn. Nah, kalian cek satu per satu dan kalian lihat probabilitasnya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa
probabilitasnya itu akan naik, di satu titik probabilitas tertinggi dia akan turun. Nah, nilai yang memiliki probabilitas tertinggi yaitu di P3, dia akan menjadi estimator terbaik untuk mu dengan nilainya misalkan di satu titik tertentu. Nah, inilah dasar dalam proses kalian melakukan penaksiran maksimum likelihood. Logikanya kayak gini. Nah, kalau kalian logikanya sudah menangkap bahwa kita akan mencacah satu-satu nilai X1-nya, kemudian nilai titik ini kan tentunya akan didapatkan dari suatu fungsi kan fx ya. Satu parameter lah, parameter tertentu yang ingin kita cari. Berarti kan untuk nilai P1 ditemukan dalam bentuk nilai fungsi, dan kita akan mencacah satu-satu fungsinya tersebut untuk kita mendapatkan probabilitas tertinggi. Nah, disinilah logika dalam melakukan proses maksimum likelihood. Nah, maka di sini prinsipnya itu kita akan menentukan nilai theta ya, yang akan memaksimumkan probabilitasnya terjadi suatu outcome, di mana outcome-nya ini adalah tadi kita ingin mencari nilai probabilitas atau nilai parameter yang ingin kita estimasi gitu. Normalnya gitu, misalnya kita memiliki variabel random x1 sampai xn. Sorry. Ini masih putus-putus nggak? Ini koneksi saya unstable. Halo? Sudah enggak, Pak. Oke, misalnya di sini kita memiliki variabel random x1 teks tadi saya sama Sergio, randomnya ini adalah nilai UTS kalian. Nah, yang mana nilai UTS itu memiliki distribusi. Oke, distribusinya tuh ini fx, nilainya itu akan memenuhi suatu parameter. Kalau misalnya nilainya tuh distribusi normal, maka fx ini dia akan memiliki parameter mu, yaitu rata-rata, dan parameter satu lagi adalah sigma, yaitu sebarannya gitu. Dan ini nilai fx-nya tuh tentunya punya suatu fungsi tertentu yang kalian dapatkan pada teori probabilitas minggu-minggu terakhir. Fungsi untuk distribusi normal tuh seperti apa. Nah, di sini untuk mendapatkan maksimum likelihood, kalian mentransfer si fungsinya tuh menjadi fungsi likelihood. Oke, jadi fungsi likelihood. Atau kita singkat dengan nilai L X, misalnya tadi theta. Maka di sini kita mendapatkan Lx1 sampai N untuk theta 1 sampai theta K. Maksudnya X1 sampai N tuh tadi tergantung jumlah variabel randomnya. Theta 1 sampai theta K ya tadi tergantung parameternya. Kalau distribusi normal parameternya 2. Distribusi eksponensial parameternya beta gitu. Kurang lebih itu. Oke. Nah, di sini kalian akan menaksir nih nilai untuk theta 1 sampai theta K atau menaksir nilai parameternya yang memaksimumkan fungsi likelihood. Jadi kalian akan memaksimumkan probabilitas dia itu betul bahwa ini nilainya tuh nilai parameter gitu. Kurang lebih kayak gitu. Nah, sekarang contoh ya. Misalnya di sini kalian memiliki fungsi probabilitas untuk variabel random x berdistribusi eksponensial. Nah, maka di sini kalian memiliki fungsi fx, ini variabel randomnya. Di sini beta, kalian punya parameter kan? Nah, ini untuk fungsi dari si distribusi eksponensial. Nah, berarti kalian kan di sini ingin mencari nilai yang memiliki kedekatan dengan parameter beta gitu. Kalian ingin mencari nilai yang memiliki kemungkinan dia dekat dengan beta atau fungsi likelihood-nya tuh maksimum untuk nilai beta. Nah, maka di sini distribusi probabilitas memiliki 1 mm yang dinyatakan dengan beta. Beta lebih dari 0. Nah, kalian ingin mengestimasi nih nilai beta ini tuh estimator terbaiknya jika menggunakan fungsi likelihood tuh dengan apa gitu. Maka kalian membuat fungsi likelihood-nya ini L beta. Nah, tadi sesuai dengan diskusi kita di sini, yang ingin kalian lihat adalah untuk setiap nilai mana yang akan menghasilkan probabilitas maksimum. Maka kalian akan melakukan proses tadi pencacahan dari awal sampai akhir. Nah, dengan cara tadi untuk dikalikan, kalau di sini si fungsi likelihood itu dikalikan dari data pertama sampai data ke N.
Maka di sini kalian masukkan si fungsinya, T1 per beta dikali bilangan natural untuk data pertama sampai data ke N. Nah, karena ini datanya banyak, ya silahkan kalian langsung proses disederhanakan. Ini kan 1 per beta dikali dengan bilangan natural pangkat min X1 per beta. Berarti untuk betanya kalian kalikan dengan semua beta, berarti 1 per beta pangkat N kan. Maka di sini keluar beta pangkat N. Kemudian untuk bilangan natural ini atau E pangkat min X1 per beta, di sini kan kalian kalikan sebanyak sampai pangkat N kan gitu. Sebanyak min Xn untuk beta. Nah, kalau misalnya perkalian ini ya kembali ke kalkulus kan, kalian menambahkan kan intinya gitu. Berarti menambahkan katakanlah X 1 di sini beta sampai di sini sampai Xn. Makanya untuk ini kalian jadi bentuknya tuh bentuk summation atau bentuk penjumlahan semuanya. Betanya tetap. Oke. Sampai di sini kita sudah mendapatkan si fungsi likelihood-nya. Nah, karena di sini kalian ingin mencari nilai beta, sekali lagi karena kalian ingin mencari nilai beta, mencari fungsi yang dapat memaksimumkan nilai beta ini, mencari nilai beta yang memaksimumkan fungsi likelihood, maka di sini kalian harus mencari nilai lognya. Kenapa ya kalau misalnya dalam bentuk seperti ini kan masih susah ya, kalian mencari bentuk fungsi log likelihood. Ya ini caranya kembali lagi ke kalkulus 2 kalian gitu. Kalian lonkan untuk si fungsi maksimum likelihood-nya ini gitu. Berarti di sini kalian lon dikali dengan fungsi likelihood-nya menjadi fungsi log likelihood-nya ini. Nah, berarti kalian tinggal dikalikan untuk masing-masing ini tuh dikalikan dengan lon gitu. Berarti di sini didapatkan untuk masing-masing terms-nya gitu. Jadi di sini ln, berarti kan di sini ln dalam kurung 1 min beta pangkat n dikali E 1 min beta penjumlahan untuk X1 ini semua kan. Dari I sampai dengan 1 sampai N. Nah, perkalian ini berarti menghasilkan untuk persamaan yang ada di bawah. Nah, ini untuk kalian sudah mendapatkan persamaan log likelihood-nya. Nah, tadi karena di sini kalian ingin mencari nilai fungsi yang maksimum, dan kita melihat dari tadi logika ini, ketika maksimum langsung turun, berarti di sini kita akan mencari nilai probabilitas maksimumnya, maka di sini kalian sudah memiliki satu fungsi, nah kalian turunkan fungsi tersebut, dan buat fungsi tersebut menjadi turunan sama dengan 0. Kembali lagi pada kalkulus, jadi kalau misalnya kalian punya satu grafik kayak gini kan nilai titik tertinggi ini tuh didapatkan dari turunannya kan gitu. Misalkan terhadap D sesuatu terhadap ininya kan dfx-nya. Diturunkan misalkan terhadap X gitu. Nah, kalian akan mendapatkan titik tertingginya di sini kan gitu. Nah, ini juga sama karena kalian ingin mencari nilai yang memaksimumkan fungsi, maka kalian turunkan. Nah, kalian cari turunan pertama si fungsi log likelihood-nya terhadap beta. Nah, di sini kalian turunkan terhadap beta dan buat turunannya sama dengan 0. Maka di sini nilai fungsi ini kalian turunkan sehingga didapatkan persamaan 2 ini. Nah, kemudian kalian buat persamaan 2-nya sama dengan 0. Nah, ini langsung kalian lakukan proses modifikasi matematis ya, tinggal pindah ruas dan lain sebagainya. Kalian mendapatkan nilai beta sama dengan XI dibagi N. Nah, inilah nilai kalau misalkan ditanya berapa nilai maksimum likelihood untuk parameter beta pada distribusi eksponensial. Nilainya adalah ya nilai rata-rata. Jadi kalau mau membuktikan bahwa nilai rata-rata itu adalah estimator terbaik untuk parameter beta, dengan metode MLE kalian lakukan proses penurunan seperti ini kurang lebih. Baik untuk distribusi normal, eksponensial, atau distribusi-distribusi lainnya gitu. Jadi kalian tadi jumlahkan dulu semua, kalian cari fungsi log likelihood, kalian turunkan, dan kalian dapat. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau ditanya misalnya penerapan di kasusnya gimana gitu, ya
contoh kalau misalnya di sini saya memberikan satu kasus, katakanlah gitu ya, ada suatu, katakanlah apa ya, hewan gitu ya, misalkan tikus gitu ya. Tikus kita berikan misalnya perlakuan, oke, perlakuan. Nah, sehingga misalnya beratnya itu dia menjadi distribusi normal gitu ya. Distribusi eksponensial itu katakanlah ya. Setelah diberikan perlakuan gitu. Misalnya di sini kita mendapatkan data gitu ya. Datanya tuh tikusnya misalnya 10 gitu ya. Datanya tuh ada 14, 17, 27, 18, 12, 8, 22, 13, 19, dan 12 gitu ya. Nah, misalnya datanya itu berdistribusi eksponensial dan data setelah perlakuannya beratnya adalah seperti ini. Nah, kalau misalnya ditanyakan gitu, cari nilai MLE untuk rata-rata sampel, itu berapa? Nah, berarti dengan kalian sudah mengetahui rumus bahwa di sini berdistribusi eksponensial, lihat. Nah, beta itu kan rata-rata ya, parameter beta itu rata-rata. Dan di sini kalian diminta dicari berapa maksimum likelihood estimation untuk rata-rata sampel, maka di sini yang harus kalian lakukan ya udah kalian tinggal merata-ratakan saja. Tapi proses sebelumnya kalian harus membuktikan proses persamaan dari persamaan satu di sini sampai persamaan yang terakhir di persamaan 3 lah katakanlah. Nah, sehingga tadi berapa estimasi nilai parameter beta untuk kasus ini adalah kalian tinggal mencari rata-rata berat pada si tikus tersebut. Kurang lebih seperti itu. Jadi penerapannya adalah kalian bisa mengestimasi parameter, katakanlah parameter beta. Nah, ini kalau misalnya kita tadi kan banyak berbicara distribusinya tuh kalau normal dan lain sebagainya. Nah, sekarang gimana kalau distribusinya nggak normal? Nah, jawabannya adalah dengan maksimum likelihood ini. Oke? Baik, kuliah hari ini telah selesai. Kita akan bertemu pada segmen selanjutnya. Saya mengharapkan semua yang telah disampaikan pada segmen kali ini bisa kembali direview dan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat tugas atau latihan soal bisa kembali dikerjakan untuk memperdalam dari sisi pemahaman materi dari saudara sekalian.